Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya baru saja ketemu dengan salah satu owner dari hotel ini. Jadi, owner dari hotel ini sharing banyak sekali tentang entrepreneurship. Dan ketika kita ngobrol-ngobrol, saya jadi teringat tentang 10 cara pikir Walt Disney. Kita akan membahas mengenai bagaimana cara berpikir orang hebat Walt Disney. Beliau adalah animator, beliau adalah entrepreneur, beliau adalah orang yang suka mencipta, dan beliau adalah orang yang banyak sekali menginspirasi orang di luar sana. Apa saja 10 inspirasi Walt Disney? Filosofi yang pertama adalah impossible. Walt Disney suka dengan hal-hal yang impossible. Dia mengatakan hal-hal mustahil adalah hal-hal yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Artinya, saya suka dengan hal yang mustahil karena kompetisinya sedikit. Coba Anda bayangkan kalau waktu Roy Disney mengundang wartawan untuk melihat Epcot Center, dan pada saat pembukaan Epcot Center, Walt Disney sudah nggak ada. Walt Disney sudah meninggal. Lalu salah satu wartawan mengatakan dengan sedikit sinis, "Wah, sayang ya, Epcot Center berdiri, dibuka, Walt Disney tidak bisa melihat." Lalu Roy Disney bilang apa? Dia bilang gini, "Kalau Walt Disney tidak melihat Epcot Center lebih dulu daripada Anda, maka Anda nggak bisa melihat Epcot Center." Jadi Walt Disney melihat meskipun mustahil, orang lain katakan itu adalah hal yang luar biasa mustahil, tapi Walt Disney sudah melihat kemustahilan orang lain, tapi dia tetap melakukan meskipun di dalam hal mustahil ini dia meninggal sebelum opening. Wartawannya nggak bisa ngomong apa-apa. Dia bilang kalau Disney nggak bisa lihat, lu nggak bisa lihat. Gitu. Istilahnya seperti itu. So, jangan takut dengan hal-hal yang mustahil, karena Walt Disney mengatakan yang mustahil tidak banyak dilakukan orang, maka menjadi minim kompetisi. Yang kedua adalah belief atau keyakinan. Ketika Anda mempercayai sesuatu, maka percayalah secara implisit, secara eksplisit, dan jangan mempertanyakan. Itu adalah kata-kata beliau. Kalau Anda percaya kepada orang, percaya kepada suami, percaya kepada anak buah, tidak perlu mempertanyakan sampai tidak bisa dipercaya. Misalnya contohnya Anda punya anak buah, dikit-dikit dicek, dikit-dikit ditanya, dikit-dikit diganggu, dikit-dikit dipertanyakan. Orang akan merasa bahwa oh, saya sudah dipercaya tapi kok kayaknya nggak enak ya, kok saya dikit-dikit ditanyain ya, kenapa nggak ada rasa percaya sama sekali ya, dan akhirnya karyawan bisa resign. So, kalau misalnya kita berbicara tentang keyakinan, Anda yakin Anda akan membangun sebuah bisnis yang besar, jangan sampai Anda mempertanyakan visi Anda. Jangan sampai Anda mempertanyakan keyakinan Anda. Anda jangan sampai mempertanyakan kemampuan Anda. Yang ada, Anda harus fight sampai dapat. Dan itu adalah belief. Yang ketiga adalah tentang adversity. Adversity adalah kesulitan, tekanan, hambatan, masalah yang dihadapi. Dia mengatakan semua kesulitan, semua hambatan, semua tekanan yang dihadapi adalah sesuatu yang memperkuat saya. Jadi Anda mungkin nggak menyadari bahwa saat Anda mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami kesulitan, sebetulnya kesulitan-kesulitan itu adalah alat yang bisa memperkuat kita. Ya, katanya if it doesn't kill you, it will make you stronger. Kalau nggak membunuh Anda, at least bisa membuat Anda tambah kuat. Ya, semua problem kita, semua problem dengan karyawan, semua problem dengan government, semua problem dengan marketing, semua problem dengan customer, bisa jadi problem-problem itu
ketika Anda menghadapi, ketika Anda mencoba untuk membuat problem itu hilang, ketika Anda mencoba untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, masalah-masalah itulah yang akan membuat Anda tambah kuat. Coba bayangkan kalau Anda tidak punya problem sama sekali, maka Anda akan terlena, nyaman, akhirnya tidak berkembang. Yang keempat adalah tentang mimpi. Konsep Disney agak cukup menarik ya. Dia mengatakan begini, mimpi itu adalah untuk diwujudkan. Maka dia jarang tidur. Dia tidur hanya untuk bermimpi. Jadi Anda kalau ingin mewujudkan impian Anda, jangan tidur. Ingin mewujudkan impian Anda nggak boleh tidur. Artinya mimpi Anda bisa terwujud ketika Anda bekerja keras. Tetapi kalau Anda mau bermimpi, ya tidur aja. Anda mau santai, hanya mau menghayal, hanya mendapatkan impian, ya tidur aja. Jangan sampai kita hanya bisa bermimpi, tapi Anda harus mewujudkan impian-impian itu seperti Walt Disney. Yang kelima, teman-teman pernah mendengar yang namanya Disney University. Disney University adalah sebuah tempat di mana semua orang yang mereka sebutnya cast. Cast itu adalah orang-orang yang menjadi kru atau yang menjadi pemeran di dalam Disneyland ataupun di dalam studio Disney. Mereka akan mendapatkan pelajaran, akan diajarkan tentang budaya, tentang organisasi, tentang manajemen, tentang banyak konsep yang sangat-sangat penting untuk melayani customer. Banyak orang mengatakan bahwa, wah Disney hebat ya, sekarang kaya, sekarang luar biasa, sekarang meledak, wah hebat lu, cepet banget perkembangannya. Yang tidak pernah disadari adalah bahwa Walt Disney mengutamakan teamwork untuk membangun manajemen. Dan yang menarik adalah manajemen Walt Disney adalah salah satu manajemen terbaik. Dan leadership-nya adalah salah satu leadership terbaik. Nah, kalau Anda ingin membangun bisnis yang sehat, bukan soal berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi berapa banyak karyawan yang berhasil di bawah kepemimpinan Anda. Yang keenam, ini adalah kisah yang sangat-sangat menarik, yaitu pada saat Walt Disney dan Roy Disney dalam perjalanan kereta api dari Manhattan menuju ke Hollywood, dan di Hollywood dia beradu nasib, banyak orang yang menolak, banyak produser yang menolak konsep beliau. Lalu muncullah suatu ide. Idenya adalah tikus. Idenya adalah tikus. Di mana Mickey Mouse muncul tepat di saat mereka sedang berada di titik terendah. Ya, di mana di titik terendah itu mereka sudah berpikir ingin menyerah. Tapi di sana terbersit, kita nggak boleh menyerah, kita membangun sebuah karakter. Dan karakter ini dimulai dari Mickey Mouse. Teman-teman, inspirasi bisa didapatkan dimanapun juga. Inspirasi bisa didapatkan saat Anda duduk, saat Anda berjalan, saat Anda naik mobil. Dimanapun Anda bisa menemukan inspirasi. Tapi yang lebih kritis adalah bagaimana Anda mewujudkan inspirasi tersebut dan membuat inspirasi ini menginspirasi orang lain. Ada orang yang terinspirasi karena ingin berbagi. Tetapi berbagi saja tidak cukup. Bagaimana orang ikut terinspirasi untuk lebih banyak berbagi? Itu yang akan membuat Anda menjadi pengusaha yang hebat. Yang ketujuh adalah tentang uang. Apakah Walt Disney mengejar uang? Kan itu pertanyaannya. Dia mengatakan begini, uang tidak pernah membuat dia bergairah. Ini menarik, beda banget dengan pikiran orang banyak. Dimana kalau kita ingin sukses, yang dikejar itu duit, yang dikejar adalah profit, yang dikejar adalah sales. Tapi Walt Disney bilang, saya nggak tergiur dengan uang. Uang nggak pernah bikin saya bersemangat. Yang membuat saya bersemangat adalah idea. Jadi semakin banyak idea, semakin banyak yang dieksekusi, semakin bersemangat, semakin besar juga hasil yang didapatkan karena ide menginspirasi banyak orang. Dan ide
membuat Walt Disney bisa menciptakan banyak sekali manfaat, hiburan, dan produk yang membuat orang happy. Yang kedelapan adalah detail. Walt Disney orang yang detail. Dia pernah mengatakan begini, ada satu formula yang menjadi formulanya Walt Disney. Maka ada istilah Disney strategy atau Disney thinking strategy. Dia berkatakan bermimpi, diversifikasi, dan tidak melewatkan hal detail. Jadi kalau di Neuro-Linguistic Programming ada satu prinsip di mana kalau Anda ingin berpikir kreatif, harus ada dreamer, harus ada eksekutor, dan harus ada kritik. Di mana dreamer memimpikan hal-hal besar, eksekutor mengeksekusi mimpi, tetapi kritik memastikan Anda tidak melewatkan hal kecil. Karena value, uang, kesalahan, kegagalan, dan juga kehebatan tersembunyi di dalam detail. Yang kesembilan saya suka banget karena Walt Disney mengajarkan satu hal mengenai bersyukur, gratitude. Dia mengatakan quotes yang terkenal adalah kita nggak boleh lupa bahwa kita hebat karena tikus. Karena satu tikus membuat kita hebat. Nggak pernah boleh lupa. Sama seperti kita juga nggak pernah boleh lupa dengan siapa yang melahirkan kita, siapa yang membesarkan kita, siapa yang membawa kita sampai ke titik ini sekarang. Banyak karyawan yang kalau direkrut menjelek-jelekan atasan lamanya. Padahal dia lupa bahwa dia juga belajar dari atasan itu. Dia juga belajar dari kesalahan atasan itu. Ada orang yang menjelek-jelekan teman, menjelek-jelekan sahabatnya, menjelek-jelekan orang-orang yang mungkin menyakiti. Padahal dia lupa bahwa orang yang menyakiti juga bisa jadi memberikan pelajaran yang luar biasa. Jangan pernah melupakan siapa yang berjasa dalam kehidupan Anda, baik yang memberikan hal positif ataupun hal negatif. Yang terakhir adalah keberanian. Hari ini ketika saya ngobrol, by the way saya ada di Hotel 101 di Bogor. Salah satu inspirasi saya adalah Bapak Adi Tirta Wisata. Beliau adalah founder Panorama Tours. Beliau selalu mengatakan kita itu harus memiliki 4 hal yang dipegang dalam hidup. Rajin, jujur, setia, ingat Tuhan. Rajin, jujur, setia, ingat Tuhan. Saya jadi mengingat kata-kata Walt Disney di mana semua impian kita bisa menjadi kenyataan ketika kita punya keberanian untuk mengejarnya. Dengan kerajinan, dengan kejujuran, dengan kesetiaan, dan selalu ingat Tuhan, dan selalu memastikan bahwa kita berada dalam proses mengejar impian-impian kita. Semoga bermanfaat. Kalau Anda suka, klik like, subscribe, share. Jangan lupa share juga di grup teman-teman Anda yang ada di WhatsApp. Dan pastikan Anda mendapatkan inspirasi dari filosofi Walt Disney. Saya Tom MC Ifling. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.